Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wake Up Sid. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,6/10 di IMDb dan sudah mendapatkan 8 penghargaan dan 20 nominasi. Film ini menceritakan tentang anak orang kaya yang gagal dalam ujian. Dirinya tidak pernah peduli dengan keluarga dan masa depannya. Atas kearogansiannya, orang tuanya mengusirnya dari rumah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang belajar. Dia adalah Sid, anak dari seorang pengusaha kaya raya di Mumbai. Sid yang akan menghadapi ujian semester akhir, merapihkan mejanya dan bersiap untuk belajar manajemen bisnis. Hanya saja, setelah beberapa menit, dirinya malah mengerjakan yang lain. Tepat jam 3 pagi, Sid pun kembali untuk belajar. Apesnya, baru beberapa menit dirinya langsung tertidur. Paginya, Chotu membangunkannya untuk sarapan. Naasnya, Sid yang merasa kesiangan tanpa mandi langsung ke kampus. Pada saat ujian dimulai, Sid mencoba sebisa mungkin menjawab. Dengan percaya diri, Sid menjadi yang pertama menyerahkan lembar ujiannya. Sesudahnya, dengan jutek, Debbie mengundang Sid ke pesta perpisahan kampusnya. Di sana, Sid menemui dua sahabatnya. Mereka adalah Laksmi dan Rishi yang sudah berteman dari sekolah TK. Nggak pakai lama, Sid pun mengajak para sahabatnya untuk bersenang-senang. Dengan semangat, mereka pergi meninggalkan kampus. Di saat Laksmi dan Neha membahas soal ujian, dengan cepat, Sid membuang soal tersebut. Sid selalu traktir para sahabatnya apapun kondisinya. Di hari berikutnya, dengan ramah, ibunya menyapa Sid menggunakan bahasa Inggris dan merapihkan kamar anaknya yang terlihat berantakan. Melihat ibunya banyak bicara, dengan kesal, Sid melarang ibunya berbahasa Inggris karena terdengar salah dan melarang menyentuh barang-barangnya. Tanpa sadar, Sid telah membuat sedih ibunya. Selepasnya, ayah Sid akan memberikannya mobil mewah idaman Sid jika mau bekerja di perusahaannya selama 1 bulan. Awalnya Sid menolak karena tidak pernah berpikir untuk pergi bekerja. Namun, karena hadiahnya adalah mobil idamannya, Sid pun setuju. Dengan buru-buru, Sid pun menolak makan malam buatan ibunya dan pergi ke pesta perpisahan kampus. Di sana, Rishi yang telah berpacaran dengan Neha bertengkar karena masalah sepele. Sedangkan Sid hobi mengabadikan momen dengan memfoto teman-temannya. Pada saat itu, Sid melihat seorang wanita sedang menulis di pojokan. Hanya saja, wanita itu menolak untuk difoto karena privasi. Dia adalah Aisyah yang ngontrak bareng Debbie di hostel asrama wanita. Walau Debbie tidak suka dengan Sid, namun Aisyah tetap berkenalan. Aisyah memberitahu bahwa dirinya berasal dari kota Kalkuta dan sedang melamar kerja menjadi penulis di majalah Mumbai Beat. Sid pun terkejut. Mumbai Beat adalah majalah langganannya karena banyak foto-foto menarik di dalamnya. Sid pun mengajak Aisyah ke pantai yang gak jauh dari pesta kampusnya. Pantai adalah tempat favorit Sid karena ketika sedang hujan, laut akan nampak luar biasa ketimbang daratan yang macet dan banjir. Sesampainya di hostel, Sid memberikan alamat emailnya karena Aisyah tidak memiliki handphone. Di hari pertama kerja, Sid yang awalnya memakai kemeja mengubah tampilannya sesuai dengan gaya dirinya. Sesampainya di tempat kerja, para karyawan nampak memandang Sid dengan heran. Sid yang mengaku sebagai anak Ram Mehra disambut dengan hangat dan dipersilahkan menunggu di ruangan ayahnya. Melihat ruangannya berantakan,
Dengan sabar, ayahnya menjelaskan tentang aturan perusahaan miliknya yang bergerak di bidang perabotan kamar mandi. Sid pun ditempatkan bersama dengan staf yang lain dan mendapatkan tugas untuk membaca latar belakang perusahaan dan memahami literaturnya. Hanya saja, baru beberapa jam memulai, Sid nampak bosan. Pada hari itu, Sid mendapatkan email dari Aisyah. Dalam emailnya, Aisyah menceritakan bahwa dirinya sangat senang wawancara kerja di majalah Mumbai Beat dan berharap diterima di sana. Hanya saja, minggu depan Aisyah akan pindah karena di malam harinya seekor tikus masuk ke dalam asramanya. Sid pun membalas email Aisyah bahwa di tempat ayahnya orang-orang berpakaian sama, mereka datang di waktu yang bersamaan dan pulang juga pada saat yang sama. Sid yang bosan kadang mencairkan suasana kantornya dengan membuat keributan. Namun mereka tidak mempedulikannya. Sid pun memberikan nomor broker untuk membantu Aisyah menemukan kontrakan yang baru. 1 minggu setelahnya, merasa seperti di penjara, Sid harus merelakan mobil impiannya dan memutuskan untuk keluar. Ayahnya yang mengetahuinya nampak kecewa. Di lain sisi, Aisyah datang ingin melihat kontrakannya. Dengan bantuan broker, Sid datang menemui Aisyah dan ingin menemaninya. Aisyah pun nampak senang. Mereka pun berkenalan dengan penghuni lantai 4. Dia adalah Sonia, wanita matang yang masih sendiri. Sedangkan di sebelahnya adalah seorang bocil yang bernama Sanju, yang ibunya tidak suka dengan gaya berpakaian Sonia yang seksi. Di sana, Sid nampak kecewa kepada broker karena mengirim Aisyah ke hunian kumuh yang tidak ada keamanan dan lift serta terlihat berhantu. Berbeda dengan Sid, justru Aisyah menyukai hunian tersebut. Dan setelah mengecek rooftopnya, Aisyah nampak jatuh hati pada pemandangannya. Setelah melihat pemandangannya, Sid pun memutuskan untuk membantu Aisyah mendekor kontrakannya. Dengan mengajak para sahabatnya, mereka pun mulai mengubah hunian Aisyah. Di malam ulang tahun pernikahan orang tuanya, Sid berkenalan dengan seorang wanita. Dia adalah Tania, lulusan sarjana Amerika jurusan desain grafis. Sama seperti Sid, Tania juga akan meneruskan perusahaan ayahnya. Sid yang mulai bosan dengan obrolan orang tuanya meninggalkan mereka dan pergi menemui Aisyah. Entah apa yang merasuki Sid, dengan bercanda Sid mengungkapkan rasa sukanya kepada Aisyah. Malangnya, Aisyah menolaknya karena Sid bukanlah pria idamannya. Di usianya yang ke-27, Aisyah menginginkan calon suami pria dewasa yang memiliki karir tujuan yang jelas dalam hidup. Di hari berikutnya, dengan senang, Aisyah memberitahu bahwa dirinya diterima kerja menjadi asisten majalah Beat. Sesudahnya, mereka terlihat tegang dikarenakan pada hari itu adalah pengumuman kelulusan. Neha yang lulus terlihat senang walau dengan nilai rata-rata 45. Laksmi lulus dengan nilai rata-rata 75. Risi pun lulus dengan nilai rata-rata 40. Sedangkan Sid harus menerima kenyataan pahit. Nilai rata-rata Sid adalah 30 dan dinyatakan gagal. Risi berusaha menenangkan Sid yang nampak kecewa dan menganggapnya bukan masalah besar. Mendengar hal itu, Sid pun marah dan menyalahkan Risi karena banyak waktu terbuang dengan main bersamanya. Sejak saat itu, Sid dan Risi bermusuhan. Dengan kesal dan kecewa, ibunya telah salah memanjakan Sid selama ini. Di sekolah, Sid adalah murid yang pintar, sedangkan di perguruan tinggi malah terbalik. Sid pun kesal dengan kepanikan ibunya yang berlebihan. Sid merasa ibunya tidak pernah sekolah dan jangan pernah mengguruinya. Ayahnya yang mendengar tidak bisa mentolerir sikap Sid yang telah menghina istrinya. Dengan marah, ayahnya meluapkan emosinya. Sid tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan keluarga dan masa depannya. Hari ini gagal dalam ujian, besok dengan sikap Sid seperti ini, maka akan gagal dalam hidup. Jika Sid tidak mau mengikuti aturan ayahnya,
Dengan berat hati, Sid harus keluar dari rumahnya. Dengan emosi, Sid pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Sid yang bingung harus kemana datang menemui Aisyah. Dengan sedih, Sid pun menangis di pundaknya. Esoknya, di hari pertama kerja, Aisyah mencoba datang lebih awal. Sedangkan Sid bangun ketika matahari telah tinggi. Dirinya yang kelaparan mengecek isi kulkas. Malangnya tidak ada makanan instan yang bisa dimakan. Aisyah yang sedang bekerja nampak mengabaikan telepon dari Sid. Di jam 8 malam, ketika Aisyah pulang, rumahnya sangat berantakan. Dengan sabar, Aisyah yang melihat langsung merapihkan dan mengabaikan ocehan Sid. Karena baru mengetahui Sid tidak punya uang untuk memesan makanan, dengan cepat Aisyah membuatkannya nasi goreng. Di hari berikutnya, Aisyah mencoba menunjukkan artikel buatannya. Sialnya, Kabir tidak peduli dan menyuruhnya untuk membuatkan kopi. Secara sembunyi, Aisyah menaruh artikelnya di dalam dokumen Kabir. Di lain sisi, Sid yang telah selesai makan di sebuah kafe tidak bisa membayarnya karena kartu kreditnya diblokir. Beruntungnya, Debbie melihatnya dan membayar tagihan Sid karena baru gajian. Debbie menceritakan 4 tahun yang lalu dirinya pernah ditolak masuk kampus karena kursinya telah dibeli oleh ayah Sid untuk Sid. Debbie merasa lebih cerdas, pekerja keras, dan lebih pantas mendapatkannya ketimbang Sid yang pada akhirnya telah gagal. Selepasnya, Sid yang merasa jenuh mulai kembali menemukan hobinya. Dirinya memotret lingkungan sekitar yang menurutnya menarik. Aisyah yang pulang dengan sabar membereskan kontrakannya, dan ketika Sid kembali, kontrakannya sudah kembali rapi. Di hari berikutnya, Sid minta bantuan Sonia untuk diajarkan cara menggoreng telur. Sedangkan Aisyah mendapatkan hari buruk karena Kabir menyuruhnya untuk membuang dokumen yang tidak berguna. Malamnya, Aisyah yang pulang diberikan kejutan karena Sid berhasil menggoreng telur pertamanya. Alih-alih senang, justru Aisyah sangat marah karena Sid selalu membuat huniannya berantakan. Sampai saat ini, Sid masih menganggap dirinya seperti sultan. Dengan kesal, Aisyah pun pergi meninggalkannya. Sid pun mencoba untuk menghubungi Aisyah, hanya saja Aisyah tidak mengangkat. Dengan kesal, Sid menghancurkan telur goreng buatannya yang membuat huniannya makin berantakan. Setelah berpikir, akhirnya Sid mulai tersadar dan membereskan huniannya. Di pagi harinya, Aisyah yang kembali dikejutkan dengan huniannya yang bersih. Sid yang merasa bersalah meminta maaf dan memohon untuk tidak mengusirnya. Aisyah yang mendengar hanya bisa tersenyum. Ternyata Aisyah menginap di kontrakan Sonia. Mengingat Sid hobi memotret, Aisyah pun akan mencoba membantunya. Setelahnya, Aisyah menunjukkan koleksi foto Sid kepada atasannya. Dia adalah Amit, wakil dari Kabir. Beruntungnya, Amit menyukai koleksi foto Sid dan menerima Sid menjadi karyawan magang. Tanpa sadar, Sid turun di rumahnya. Secara sembunyi, Sid melihat ibunya sedang berlatih bahasa Inggris. Di hari pertama kerja, Sid bertemu dengan Tania, anak dari teman ayahnya. Ternyata, Tania dan Sid adalah sama-sama anak magang dari keluarga kaya yang tidak suka meneruskan perusahaan orang tuanya. Di lain sisi, ibunya datang menemui Aisyah. Di sana, ibunya melihat huniannya dan memberikan Aisyah segepok uang karena telah merawat anaknya. Hanya saja Aisyah menolak. Lantas, ibunya ingin Aisyah menerima beberapa kilo mangga kesukaan Sid. Aisyah menegaskan bahwa dirinya hanyalah sebatas teman.
Di hari-hari berikutnya, secara bertahap, Sid telah mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Sid telah menemukan fashionnya dalam bekerja dan menjadi lebih dekat dengan Tania. Malamnya, Tania dan Sid datang ke pesta. Di sana, Sid bertemu dengan teman-temannya. Laksmi memberitahu saat ini Rishi sedang berduka. Melihat Rishi sedang sendiri, Sid pun mendekatinya. Dengan ramah, Sid ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rishi menceritakan bahwa Neha telah mencampakannya. Sid pun berusaha menghiburnya. Alih-alih bersedih, Sid malah tertawa mengingat temannya korban bucin. Sejak saat itu, hubungan mereka kembali baik. Di lain sisi, Aisyah dan Sonia minum bersama. Dengan mabuk, mereka pun bergosip. Ternyata, style Sid yang seperti anak band adalah tipe pria idaman Sonia. Sedangkan Kabir, pimpinan redaksinya, adalah tipe idaman Aisyah. Di hari berikutnya, Sid memotret tetangganya. Melihat anak dan ibunya bahagia, Sid pun menjadi baper. Sesudahnya, Sid datang menemui ibunya. Ibunya pun terkejut mengingat anaknya menjadi pria dewasa dengan pakaian yang dikenakan. Ibunya yang senang menunjukkan album kenangannya. Dengan berbahasa Inggris, ibunya memberitahu bahwa ayah Sid selalu meluangkan waktu untuk memotret Sid sejak bayi hingga SMP. Dan ketika SMA, Sid sudah mulai sibuk. Sid pun memperbaiki pengucapan ibunya yang salah. Ternyata, ibunya belajar bahasa Inggris demi bisa jadi teman baik anaknya. Sid yang mendengar pun nampak terdiam. Di hari berikutnya, ternyata Kabir membaca artikel Aisyah dan akan memuatnya untuk edisi berikutnya. Kabir pun mengajak Aisyah untuk pergi ke bar jazz dengan beberapa temannya. Dengan senang, Aisyah menerimanya. Dalam pertunjukan tersebut, Aisyah tidak menikmatinya karena Aisyah lebih menyukai soundtrack lagu film India. Kabir yang mendengar pun tertawa karena Aisyah masih kekanak-kanakan. Pulangnya, Tania memberitahu bahwa photoshoot nanti akan dimasukkan ke edisi berikutnya. Tania pun menyukai kontrakan Aisyah yang terlihat cute. Entah apa yang merasuki Aisyah. Dengan marah, Aisyah tidak menyukai Sid membawa Tania ke huniannya serta mencuci bajunya. Sid pun terkejut dan dengan bercanda menyiram Aisyah. Ternyata dalam kamar mandi, Aisyah terlihat senang. Aisyah yang makan malam bersama Kabir dan teman-temannya terlihat bosan. Sepulangnya, Sid dan tetangganya nampak bahagia nonton India. Untuk pertama kalinya, Aisyah mau dipotret oleh Sid dan memutuskan menolak ajakan Kabir karena menonton jazz bukanlah dirinya. Di lain sisi, Sid dan teman-temannya nampak senang berkumpul bersama. Sepulangnya, Sid yang tengah mabuk tanpa sadar mengajak Aisyah tidur bersama. Entah mimpi atau bukan, Sid yang terbangun melihat Aisyah tidur di tempatnya. Pada hari itu, Sid menerima surat di meja kerjanya. Dengan cepat, Sid berlari dan membawa surat tersebut ke kantor ayahnya. Di sana, Sid yang telah tersadar meminta maaf kepada ayahnya dan dengan takut memberikan sebuah surat bahwa Sid telah diterima menjadi asisten wakil direksi sebagai fotografer. Sid pun memberikan gaji pertamanya untuk ayahnya. Melihat anaknya sudah berubah, dengan menangis haru, ayahnya memeluknya. Sebelum kembali ke rumahnya, Sid memberikan hasil foto ke tetangganya dan memberikan sebotol minuman ke Sonia karena telah mengajarkannya menggoreng telur. Setelah membereskan perlengkapannya, Aisyah yang datang pun terkejut mengingat Sid tiba-tiba akan kembali pulang. Dengan marah, Aisyah menolak kadonya dan menyebut Sid masih anak-anak karena tidak berdiskusi sebelum mengambil keputusan untuk kembali.
Sid yang mendengar pun marah karena setiap hari Sid mencoba mengubah sifatnya berharap Aisyah bisa melihat perubahannya. Hanya saja semuanya tidak berguna. Dengan sedih, Aisyah pun merasa bersalah karena tidak bisa melihat perubahan Sid demi dirinya dan menyuruhnya untuk pulang. Gak lama kemudian, kedua orang tuanya datang menjemputnya. Aisyah pun memutuskan untuk kembali pulang karena kangen dengan orang tuanya. Di hari berikutnya, Chotu membawakan sarapan dan sebuah majalah Mumbai Beat. Sid pun langsung membukanya mengingat hasil fotonya dimasukkan ke dalam majalah tersebut. Sampai pada satu artikel karangan Aisyah, dengan serius Sid pun membacanya. Selepasnya, Sid yang merasa senang dengan cepat pergi mengendarai mobil. Pada hari itu, hujan begitu deras dan Sid sudah mengetahui harus kemana. Ternyata, dalam artikel buatan Aisyah, dengan bias Aisyah mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai Sid. Sesampainya di pantai, Sid langsung memeluk Aisyah karena Sid pun mencintai Aisyah. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan buruk bukanlah pilihan karena itu bisa diubah menjadi baik jika orang tersebut mau mengubahnya. Kedewasaan seseorang bukanlah diukur dengan seberapa tua usianya, tapi kedewasaan itu diukur dengan seberapa hebat dirimu menghadapi masalah dengan bijak. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.